Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran dan Hadis di MTS dan MA, Ibu Husnul Khotimah MBD. Pada kesempatan hari ini saya akan menganalisis buku Al-Quran Hadis dari Kemenag tahun 2020, yaitu di bab yang keempat, yaitu Al-Quran Mukjizat Nabiku. Kita scroll ke bawah. Di sini ada kompetensi inti atau KI, dan di bawahnya ada kompetensi dasar. Di sini ada tujuan pembelajaran dan peta konsep, kemujizatan Al-Quran, ada syarat-syarat dan aspek. Kita langsung ke poin A, yaitu mari renungkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk mengemban tugas mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Nabi diutus di tengah-tengah kaum jahiliyah yang menganut hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa dan dapat melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya. Masyarakat Arab pada zaman itu adalah masyarakat yang gemar berperang dan adu kekuatan. Selain itu, mereka juga gemar berlomba-lomba dalam membuat karangan-karangan yang indah. Pada paragraf ini, yaitu mengandung aspek pengetahuan faktual. Terus lanjut yang ke paragraf yang kedua. Dalam kondisi itulah Al-Quran sebagai kalamullah adalah mukjizat teragung yang dikaruniakan Allah kepada nabinya. Mukjizat Al-Quran ini melebihi mukjizat-mukjizat lain yang diberikan kepada para nabi sebelumnya. Di sini juga aspek pengetahuannya, yaitu aspek pengetahuan faktual. Lanjut ke bawah, yang poin B, mari mengamati. Di poin C, kemukjizatan Al-Quran. 1. Pengertian mukjizat. Secara etimologi, kata mukjizat terbentuk dari isim fa'il yang berasal dari kata a'jaza, yu'jizu, i'jazan, mu'jizun, atau mu'jizatun. Awalnya, kata ini berarti melemahkan atau mengalahkan lawan, namun dalam perkembangannya, kata mukjizat juga digunakan untuk memberikan arti pada sesuatu yang hebat atau luar biasa. Di sini aspek pengetahuan faktual dan ada sedikit prosedural. Terus lanjut ke bawah. Mana Al-Qatan mendefinisikan mukjizat sebagai berikut. Al-mu'jizatu hiya amrun khariqun lil 'adati makrunun bittahaddi salimun 'anil mu'arradati. Artinya, mukjizat adalah hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya, dan melawan tantangan dengan selamat. Ini termasuk aspek pengetahuan konseptual. Selanjutnya, dalam penggunaannya di sini Dalam penggunaannya, kata mukjizat
hanya diperuntukkan kepada hal-hal luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Tujuan dari diturunkan mukjizat adalah untuk membuktikan kebenaran pengakuan dan ajaran-ajaran para rasul. Tujuan ini khususnya berkenaan dengan tantangan yang harus dihadapi oleh para nabi dan rasul saat berdakwah. Ini termasuk aspek pengetahuan konseptual. Ini termasuk aspek pengetahuan faktual. Terus yang di bawahnya, mukjizat berfungsi sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka, bahwa mereka adalah benar-benar para nabi dan rasul, utusan Allah yang membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya mukjizat, para nabi dan rasul mampu melemahkan dan mengalahkan orang-orang kafir yang menentang dan tidak mengakui atas kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Ini termasuk aspek pengetahuan faktual, karena di sini ada kalimat mukjizat berfungsi sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka. Terus di sini ada mereka, bahwa mereka adalah benar-benar para nabi dan rasul, utusan Allah yang membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk aspek faktual. Terus di bawahnya, biasanya mukjizat para nabi dan rasul itu berkaitan dengan masalah yang dianggap mempunyai nilai tinggi dan diakui sebagai suatu keunggulan oleh masing-masing umatnya pada masa itu. Zaman Nabi Musa alaihissalam adalah zaman kejayaan tukang sihir. Maka mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah mengalahkan para tukang sihir. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam hidup di zaman kemajuan ilmu kedokteran. Maka mukjizat utama Nabi Isa alaihissalam adalah mampu menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan pengobatan biasa, yaitu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan dan orang yang penyakit kusta serta menghidupkan orang yang sudah mati. Di sini termasuk aspek pengetahuan faktual. Meski zaman hidup Nabi Muhammad SAW disebut sebagai zaman jahiliyah, namun zaman itu juga merupakan zaman kemasan kesusastraan Arab. Firman Allah menjadi mukjizat utama Nabi Muhammad SAW karena ayat-ayat Al-Quran mengandung nilai sastra yang amat tinggi. Tidak ada seorang manusia pun dapat membuat serupa dengan Al-Quran, baik pada zaman itu maupun hingga zaman sekarang. Sini termasuk aspek pengetahuan faktual. Poin yang kedua, syarat-syarat mukjizat. Suatu hal dapat dikategorikan sebagai mukjizat karena memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam, sunnatullah. C. Mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Yang D. Mukjizat terjadi bertepatan dengan dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Yang terakhir, tidak ada seseorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat mengalahkan suatu mukjizat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal disebut mukjizat bila memenuhi kelima unsur tersebut di atas. Paragraf ini termasuk pengetahuan faktual dan prosedural.
Karena di sini menjelaskan tentang syarat-syarat mukjizat. Selanjutnya yaitu macam-macam mukjizat. Mukjizat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama mukjizat hisi atau kasat mata. Yang ini mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan atau dirasa oleh lidah. Tegasnya dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Ya, di sini termasuk aspek pengetahuan faktual. Untuk yang B, mukjizat ini sengaja ditunjukkan atau diperlihatkan manusia biasa, yakni mereka yang tidak biasa menggunakan kecerdasan akal, pikirannya, yang tidak cakap pandangan mata, hatinya, dan yang rendah budi dan perasaannya. Karena bisa dicapai dengan panca indera, maka mukjizat ini bisa disebut mukjizat indrawi. Mukjizat hisi ini dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan di masa tertentu. Pada paragraf ini yang B ini termasuk aspek pengetahuan faktual, dan untuk semuanya ini di nomor 3 ada juga aspek pengetahuan prosedural, karena di sini menjelaskan tentang macam-macam mukjizat. Di sini ada mukjizat ma'nawi. Yang selanjutnya mukjizat ma'nawi tidak kasat mata. Di sini agak tidak sesuai dengan pengertian yang di sini. Di sini menyatakan mukjizat atau dituliskan mukjizat dapat dibagi menjadi dua macam, tetapi di bawah ada tiga macam-macam mukjizat. Jadi kurang dan indah. Para sastrawan Arab pun bahkan tidak mampu menirunya. Al-Quran memakai bahasa dan lafaz Arab yang meskipun indah tetapi bukan puisi, bukan prosa, dan bukan pula syair. Dari sisi kemujizatan inilah yang kemudian membuat mereka tidak pernah mampu untuk menandinginya dan putus asa lalu merenungkannya. Kemudian merasa kagum dan menerimanya, lalu sebagian masuk Islam. Di sini termasuk aspek pengetahuan faktual. Lalu di bawahnya, contoh dalam sejarah diterangkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan diri masuk Islam setelah mendengar ayat-ayat pertama surat Toha, dan masih banyak contoh lainnya. Inilah bukti kemujizatan Al-Quran dari segi bahasanya. Di sini termasuk aspek pengetahuan faktual. Al-Quran menggunakan gaya bahasa uslub yang sangat indah sejak diturunkan hingga saat ini. Keindahan uslub Al-Quran benar-benar telah membuat orang-orang Arab dan atau luar Arab kagum dan terpesona. Ditambah lagi kandungan nilai dan ajaran dalam Al-Quran yang sangat istimewa, di mana tidak akan terdapat dalam ucapan manusia menyamai isi terkandung di dalamnya. Di situ termasuk konsep aspek pengetahuan faktual. Dalam surah Qaf dapat ditemukan huruf Qaf berulang-ulang dalam jumlah lebih banyak dari jumlah huruf lainnya. Jumlah rata-rata huruf Qaf yang terbanyak dalam surat Qaf itu ternyata juga merupakan jumlah huruf Qaf yang terbanyak pula dibandingkan dengan jumlah huruf Qaf yang terdapat dalam surah-surah lainnya dalam Al-Quran. Yang kedua, huruf alif dan lam dan mim yang mengawali surat Al-Baqarah, jumlah masing-masing huruf tersebut ternyata lebih banyak daripada huruf-huruf yang lain. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut. Huruf alif berulang sebanyak 4.592 kali. Huruf lam berulang sebanyak 3.204 kali. Huruf mim berulang sebanyak 2.195 kali. Yang ke-C, huruf alif, lam, dan mim yang mengawali surat Al-Imran.
Huruf alif berulang sebanyak 2578 kali. Huruf lam berulang sebanyak 1885 kali. Huruf mim berulang sebanyak 1251 kali. Oke, pada halaman ini yang sudah tadi saya bacakan termasuk aspek pengetahuan faktual dan juga aspek pengetahuan prosedural. Yang selanjutnya huruf alif dan lam dan mim yang mengawali surat Al-Ankabut. Huruf alif berulang sebanyak 784 kali. Huruf lam berulang sebanyak 754 kali. Huruf mim berulang sebanyak 344 kali. Dan masih banyak bukti lainnya dalam surah-surah lain di dalam Al-Quran. Ini termasuk aspek pengetahuan faktual dan prosedural. Yang kedua yaitu keseimbangan penggunaan kata-kata. Dalam Al-Quran terlihat pula keseimbangan kata-kata yang digunakan secara simetris. Misalnya di sini ada yang pertama kata al-hayatu berjumlah 140 kali sama dengan kata al-mautu yang berjumlah 145 kali. Yang kedua, kata ad-dunya berjumlah 115 kali sama dengan kata al-akhiratu yang berjumlah 115 kali. Selanjutnya, kata malaikatun berjumlah 88 kali sama dengan kata syaitonun yang berjumlah 88 kali. Yang terakhir kata zakatun berjumlah 32 kali sama dengan barokatun yang berjumlah 32 kali. Ini termasuk aspek pengetahuan faktual dan aspek pengetahuan ada prosedural. Yang ketiga yaitu misteri angka 19. Angka 19 adalah angka istimewa. Dalam Al-Quran, jumlah huruf yang terdapat pada kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf. Dan setiap katanya terulang 19 kali dalam surah Al-Quran atau beberapa kali kelipatan angka 19. Keunikan ini antara lain sebagai berikut. Kata isma berulang 19 kali di dalam Al-Quran. Yang B, kata Allahi berulang 2698 kali. Itu berarti 19 kali 142. Kata Ar-Rahmani berulang 57 kali. Itu berarti 19 kali 6. Huruf terpisah yang mengawali surah Fawatih As-Suwar berulang dalam hasil jumlah kali lipat angka 19. Perhatikan contoh berikut ini. Jadi yang nomor 3 ini termasuk aspek faktual dan prosedural. Lanjut ke isi kandungan. Dilihat dari isi kandungannya, kemukjizatan antara Al-Quran antara lain adalah yang pertama, Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib. Hal-hal yang bersifat gaib diungkap dalam Al-Quran dapat dipilah menjadi dua, yaitu pertama tentang masa lalu seperti kisah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan kisah lain di masa lalu. Salah satu contoh lainnya sebagai diungkapkan oleh Quran surah Yunus ayat 92. Di sini termasuk aspek pengetahuan faktual. Terus di sini ada firman dari Allah Subhanahu wa taala yang
yang diungkapkan dalam Quran surah Yunus ayat 92 yang berbunyi falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, yang artinya maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Di sini termasuk aspek pengetahuan konseptual, karena di sini ada firman dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dari surah Yunus ayat 92. Jadi ini termasuk aspek konseptual. Selanjutnya ayat tersebut menceritakan tentang Fir'aun yang diawetkan dengan cara dibalsem. Apa ini dibalsem? Sehingga utuh sampai sekarang. Hal itu bersifat gaib karena tidak orang yang mengenalnya, akan tetapi berita Al-Quran ini ternyata terbukti kebenarannya. Kemudian ini termasuk faktual, tapi ada kata-kata yang agak sulit dimengerti. Ini dibalsem, itu pengertiannya apa, kurang paham. Yang kedua, berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya dari Quran surah Ar-Rum ayat 1-3 yang berbunyi Alif Lam Mim Khunibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, yang artinya Alif Lam Mim, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat mereka, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Di sini termasuk aspek pengetahuan konseptual. Ayat ini bercerita tentang kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia. Padahal ketika ayat ini diturunkan belum terjadi penerangan yang dimaksudkan. Akan tetapi kebenaran berita itu terbukti 9 tahun kemudian. Ini termasuk faktual, aspek pengetahuan faktual. Yang selanjutnya, contoh berita gaib tentang hal-hal yang belum terjadi saat diturunkan antara lain adalah berita kemenangan umat Islam dalam perang Badar yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Qamar, peristiwa Fathum Makkah dijelaskan dalam Quran surah Al-Fat ayat 27, ayat 48 dan sebagainya. Banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran yang belum dipahami pada saat diturunkan, kemudian bisa dipahami dan terbukti di masa-masa berikutnya. Ini termasuk aspek pengetahuan faktual. Yang kedua, i'jaz ilmi, yakni kemujizatan ilmu pengetahuan. Al-Quran mengungkapkan isyarat-isyarat rumit terhadap suatu pengetahuan sebelum dunia ilmu pengetahuan itu sendiri dianggap menemukannya. Pengalaman-pengalaman ini membuktikan bahwa Al-Quran sama sekali tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Ini termasuk aspek pengetahuan faktual, karena di sini dinyatakan Al-Quran mengungkapkan isyarat-isyarat rumit terhadap suatu pengetahuan sebelum dunia ilmu pengetahuan itu sendiri sanggup menemukannya. Yang selanjutnya, kenyataan ini sesuai dengan firmankan Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya typo. Ini harusnya nggak usah pakaikan. Seharusnya kenyataan ini atau pernyataan ini, mungkin bukan kenyataan ini.
pernyataan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fussilat ayat 41 yang berbunyi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaskan bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ini termasuk aspek pengetahuan faktual dan konseptual. Selanjutnya yaitu sidik jari manusia, berkurangnya oksigen di angkasa, khasiat madu, asal kejadian alam semesta, penyerbukan dengan angin, dan masih banyak isyarat-isyarat ilmu pengetahuan yang bersifat potensial yang kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan modern. Salah satu isyarat ilmu pengetahuan tersebut adalah mengenai perbedaan sidik jari manusia. Dari firman Allah Subhanahu wa taala dari Quran surah Al-Qiyamah yang berbunyi ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Ini termasuk aspek pengetahuan konseptual. Yang selanjutnya yaitu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran dan mukjizat para nabi lainnya. Kemukjizatan Al-Quran merupakan mukjizat maknawi. Karenanya untuk memahaminya harus menggunakan akal pikiran, rasional, kecerdasan hati. Orang yang tidak menggunakan akal pikirannya dan kejernihan hati tidak akan dapat memahami kemujizatan Al-Quran. Bukan berarti harus menjadi cendekiawan untuk memahami kemujizatan Al-Quran, tetapi orang-orang yang akal pikirannya atau hatinya tertutup tentu tidak akan dapat memahami kemujizatan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah mujizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW yang berlaku kekal sampai akhir zaman. Pada paragraf ini termasuk aspek pengetahuan faktual, karena di sini menjelaskan kemujizatan Al-Quran. Selanjutnya, itu selain Al-Quran yang bersifat maknawi, Nabi Muhammad SAW juga dikaruniakan mujizat hissi. Misalnya jari-jari beliau bisa mengeluarkan air pada saat sahabat-sahabat sedang kehausan. Insyaallah, Nabi Muhammad pernah membelah bulan menjadi dua hanya dengan menggunakan jari yang ditunjukkan ke bulan untuk memenuhi tantangan orang-orang kafir, dan masih banyak lainnya. Ini termasuk aspek pengetahuan faktual. Di dalam Al-Quran banyak digambarkan mengenai mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah mukjizat Nabi Nuh alaihissalam berupa kemampuan untuk membuat kapal yang sangat besar untuk menampung dan menyelamatkan kaum yang beriman dari banjir besar, padahal saat itu sama sekali belum dikenal cara pembuatan kapal. Ini termasuk aspek pengetahuan faktual. Lanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hud yang berbunyi wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mu'raquna wa yasna'ul fulk wa kullama marra alaihi mala'un min
قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون, yang artinya, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau dibicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan, dan mulialah dia Nuh membuat kapal setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengeceknya. Dia Nuh berkata, jika kamu mengecek kami, maka kami pun akan mengecekmu sebagaimana kamu mengecek kami. Ini termasuk aspek pengetahuan konseptual. Yang selanjutnya mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam berupa keistimewaan tidak hangus dibakar dalam api oleh Raja Namrus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya sebagai berikut. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Artinya mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Ini termasuk aspek pengetahuan konseptual karena di sini ada firman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu mukjizat Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat yang berubah menjadi ular besar untuk mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun yang menyihir tali menjadi ular-ular kecil. Di samping itu tongkat beliau tersebut juga bisa menimbulkan 12 sumber mata air yang memancur. Yang terakhir, mukjizat Nabi Isa alaihissalam berupa kemampuan untuk membuat burung dari tanah, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta, dan dapat menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa taala, seperti yang digambarkan dalam Quran surah Al-Imran yang berbunyi wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini kahay'ati at-tayri fa'anfukhu fihi fayakunu طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Yang artinya, dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu akan membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia akan menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang yang beriman. Di sini termasuk aspek pengetahuan konseptual. Mungkin itu saja tentang analisis buku Al-Quran Hadis di bab yang keempat, yaitu
Al-Quran dan Al-Quran mukjizat nabiku. Mungkin itu saja dari saya, penyampaian dari saya. Mohon maaf barangkali banyak kesalahan, pastinya banyak sekali kesalahan dari saya, dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ada kemanfaatan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih kami sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis di MTSN MA, Ibu Husnul Khotimah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.